Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kenikmatan dan juga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat azam, yaitu nikmat iman Islam. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan atas junjungan alam yakni Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan juga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul udzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah, guru kita semua, orang tua kita, Al-Habib, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Kepada para ajengan, para kiai yang kami hormati, sekarang kita berjumpa lagi di malam Sabtu ya, dan tak lupa kepada Bapak moderator yang fenomenal ya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang faham sesat Wahabi yang membid'ahkan kata Sayyidina. Ini memang Wahabi ini unik-unik tapi nyelekit ya. Ini kan sebetulnya sudah tidak usah dipertentangkan lagi sebetulnya ya, kalau di kalangan kita udah selesai. Tapi mereka ya itu bikin nyelekit ya. Baik, sebelum membahas mengenai tentang lebih dalam lagi, saya sebelumnya memaparkan prolog lah. Ini mengenai tentang penghormatan atau rasa hormat, juga disebut harga diri, adalah perasaan atau tindakan positif yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang dianggap penting atau dijunjung tinggi. Ini menyampaikan rasa kekaguman untuk kualitas yang baik atau berharga. Tentunya ini sangat berkaitan erat dengan sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun kita kagum tentu dengan kualitas sebagai hamba yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang apa gitu Kanjeng Nabi ya? Dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu seperti halnya Al-Quran, saking agungnya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam sebuah kitab ya, di Mukasyafatul Qulub, itu ada cerita mengenai tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak salah itu di bab tentang sabar. Itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau ingin aku dekat kepadamu, lebih dekat daripada mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, arwah dengan jasadnya, maka senantiasalah engkau untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad ini jauh, sangat mulia kedudukannya, sangat tinggi kedudukannya. Maka sudah sepatutnya kita menghormati beliau. Baik, selanjutnya setelah penghormatan ada kita menyambung tentang adab. Imam Darul Hijrah mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Diperkuat oleh Ibnu Al-Mubarak bahwa mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan mempelajari ilmu hanya 20 tahun.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa adab jauh lebih penting dipelajari terlebih dahulu dibandingkan dengan ilmu. Masih tentang adab, mungkin sebagian dari kita terlalu terburu-buru untuk menguasai ilmu sehingga meninggalkan adab. Padahal di dalam Islam adab merupakan posisi yang paling penting untuk dipelajari. Masih tentang adab juga, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami akan ilmu itu. Para ulama menjelaskan ada 4 adab. Yang pertama adab terhadap Allah, adab terhadap Tuhan Allah, adab terhadap Rasul, adab terhadap para sahabat, dan adab terhadap para ulama. Maka keempat inilah yang harus dijaga. Hal tersebut juga senada dalam kitab Madaris As-Salihin yang termaktub adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, dan adab terhadap manusia. Dan tentunya ini sangat populer bahwa Nabi Muhammad SAW innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini penghormatan, adab ini saya kira sangat erat kaitannya dengan pembahasan mengenai tentang kata sayyidina. Oke, kita masuk sedikit. Ini yang menjadi alasan Wahabi menafikan kata sayyidina atau tidak menambahkan kata sayyidina di dalam sholawat maupun di dalam sholat ya. Nah, ini ada yang penolakan tanpa sayyidina, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bacaan sholawat dengan kalimat yang tidak ada kata sayyidina di dalamnya. Setelah itu Rasul bersabda, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Atas dasar ajaran dan perintah Rasulullah inilah mereka tidak menambahkan kata sayyidina dalam bersolawat pun dalam menyebutkan nama beliau di luar solawat. Jadi ini acuan mereka. Jadi mereka tidak menambahkan sayyidina baik di sholat ataupun di luar sholat. Nah, ini adalah pegangannya. Nah, ini juga pegangan mereka. Diriwayatkan dari Mutarrif bahwa bapaknya berkata, saya berjalan dalam rombongan Bani Amir menuju Rasulullah SAW. Lalu kami berkata, engkau adalah pemuka atau sayyid kami. Kemudian Nabi bersabda, sayyid adalah Allah, maha pemberi berkah dan maha mulia. Ini juga salah satu hadis yang menjadi pegangan mereka ya, Wahabi itu. Nah, lagi-lagi mereka hanya membaca mengenai tentang tekstualnya. Nah, salah satu asbabul wurud dari hadis yang barusan ini ada 2. Yang pertama, dengan Nabi menolak disanjung dengan nama kata sayyid itu karena Nabi tidak menginginkan adanya pengkultusan seperti halnya umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak menginginkan Nabi itu. Dikhawatirkan orang-orang ketika memanggil sayyid itu terjadi kejadian seperti yang menimpa kaum Nabi Isa. Nah ini gak mau, makanya Nabi mengatakan sayyid adalah Allah untuk menghindari itu. Yang kedua, Nabi itu kan punya pandangan yang jauh ke masa depan, apalagi yang dalam hari itu ya. Jadi Nabi itu mengetahui mukasyafah mengenai seseorang. Jadi pas di situ ada seseorang yang menyanjung Nabi, mengatakan sayyid dengan suara keras. Akan tetapi dia mengatakan itu karena ingin terpuji, ingin diangkat,
ingin kau pakai bahasa sekarang mungkin ya. Nah makanya Nabi mengatakan bahwa Sayyid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah asbabul wurudnya. Tetapi mereka tidak menceritakan atau menjelaskan mengenai tentang asbabul wurud hadis tersebut. Jadi hadisnya ya udah seperti bahwa Nabi itu menolak dipanggil Sayyid. Udah selesai sampai di situ. Di dalam YouTube itu pasti yang diangkat adalah hadis ini oleh mereka. Oke. Nah kemudian juga mengenai tentang tasyahud. Nah ini ada teksnya mengenai tentang at-tahiyatul ya, tasyahud yang tasyahud akhirnya. Nah itu tadi sekilas mengenai tentang pegangan daripada para Wahabi ya. Nah kemudian ini ada pencerahan dari Ahlus Sunnah ya, bahwa Ahlus Sunnah adalah kelompok atau jamaah yang menambahkan kata Sayyidina, dan tentunya tidak hanya melihat pada satu dalil hadis di atas, namun juga memperhatikan banyak dasar dan alasan yang mendukungnya. Nah ini kelebihannya ya. Jadi kita mah tidak mengambil hanya satu sumber, tapi banyak sumber di kita mah. Ya. Jadi banyak sumber. Nah ini hadis-hadis penegasan mengenai kata Sayyid. Padahal ini hadisnya sahih, udah ada jelas. Tetapi mereka lagi-lagi hanya menggunakan hadis yang satu yang tadi. Nabi mengatakan ana sayyidun nas yaumal qiyamah, ana sayyidul qaum yaumal qiyamah, ana sayyidu walad adam yaumal qiyamah wa awwal man an qabla wa alu syafi wa alam musyafa ya. Ini jelas nih hadis-hadisnya. Jadi Kanjeng Nabi sendiri mengatakan bahwa aku adalah sayyid umat manusia, aku adalah sayyid kaum manusia, aku adalah sayyid anak Adam di hari kiamat. Ini jelas dengan tegas ya. Ini ada 3. Tadi cuma 1 yang mereka pakai, tapi mereka tidak menggunakan atau menyampaikan hal ini ya. Nah ini yang tadi ada sayyidu walidu Adam yaumal qiyamah. Nah dalam riwayat lain sebagaimana dituturkan Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, ada tambahan kalimat wala faqra ya, atau tidak sombong, untuk menjelaskan bahwa penuturan Rasul tentang kesayyidannya bukan sebagai sikap kesombongan. Ternyata Rasulullah SAW tentang kesayyidannya ini disampaikan kepada umatnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas pemberian nikmat berupa kedudukan yang agung ya. Yaitulah keluasan Kanjeng Nabi Muhammad ya, tidak dengan kesombongan mengatakan anna sayyid, tetapi dengan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mantuk arti kata sayyid. Qala al-Harawi, nah ini ada al-Harawi berkata as-sayyid huwa alladhi yafuqu qaumahu fil khair. Sayyid adalah seseorang yang memiliki keunggulan dalam kaumnya dari segi kebaikan. Keunggulan Nabi Muhammad sudah tentu unggul dalam segala hal Nabi Muhammad itu ya. Nah ini adalah sayyid. Ada yang diartikan junjungan ataupun pemimpin. Itu adalah arti kata sayyid menurut Harawi. Nah, adapun dari ulama lain mengenai tentang sayyid ini ada 3 pembagiannya. Yang pertama, sayyid yang bermakna Tuhan, sebagaimana tadi disebutkan yang di atas, yang dipakai oleh kaum Wahabi sebagai pegangan, yaitu bahwa sayyid itu adalah Allah. Kalau merujuk ke hadis ini, ketika sayyid adalah Allah, yaitu Allah, maka ketika seorang muslim mengucapkan Sayyidina Muhammad dengan maksud memaknai Tuhan, nah itu dengan memaknai Tuhan, atau tadi ada pengkultusan sebagai Tuhan,
Dengan kata lain, Tuhan itu Muhammad, artinya maka yang mengatakan demikian hukumnya jelas kufur, keluar dari Islam. Ya, ini makna yang pertama mengenai Sayyid dengan redaksi hadis yang Nabi menolak dengan panggilan Sayyid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, as-Sayyid yang mempunyai arti suami sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yusuf. Nah, di dalam Quran juga ada kata wastabaqal baba wa qadas qamisahu min dubri wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Pada ayat ini as-Sayyid tidak dapat dimaknai sebagai raja Tuhan, namun mempunyai makna sebagai suami. Antara makna yang pertama dengan kedua ini telah jelas ada perbedaannya. Memakai lafaz Sayyid pada Nabi Muhammad dengan maksud dengan suami, tentu ini adalah salah juga ya. Nah, jadi tergantung nanti bagaimana kita kembali kepada niat kita. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, as-Sayyid mempunyai arti pimpinan sebagai disebutkan dalam Quran surat Al-Imran. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan atau pemimpin, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang yang soleh. Pada ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Yahya dengan sebutan Sayyid. Ya. Nabi Yahya disebut dengan sebutan Sayyid. Yang mohon maaf kalau misalnya berbicara tingkat atau makom, tentu Nabi Muhammad SAW ini lebih luhur ya daripada Nabi Yahya ya. Maka ketika kita melihat teks ini, konteks ini, sangat mungkin kita memakai kata Sayyid kepada Nabi Muhammad SAW. Ini di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada Nabi Yahya. Tentu kabar kepada Nabi Muhammad pun sudah seharusnya kita menambahkan kata Sayyid. Nah, oke. Nah, ini di dalam surat Al-Fat. Sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengagungkan dan memuliakannya. Jadi setidaknya dengan hadis atau ayat di atas menjadi layak dan semestinya bila sebagai umat kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW dengan menyertakan kata Sayyidina saat bersolawat dan menyebut nama beliau ya. Nah, ini terakhir ada mengenai tentang pendapat para imam madhab. Ini kunci ya, termasuk kuncinya ya. Imam madhab Hanafi dianjurkan membaca Sayyid karena menyampaikan realitas atas bentuk etika yang sebenarnya. Hal ini lebih utama daripada meninggalkannya. Ya, hal itu juga disampaikan oleh Ar-Ramli Asy-Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Madhab Imam Hanafi menggunakan kata Sayyid. Kemudian madhab Imam Maliki, dia menyebutkan dari Syekh Ibnu Abi Salam bahwa menambah lafaz Sayyid dalam sholat didasari perbedaan pendapat. Kemudian apakah yang utama, mengikuti perintah Nabi atau melaksanakan etika? Kemudian saya berkata, yang jelas bagi saya dan yang saya lakukan di dalam sholat atau lainnya adalah menyebut Sayyid. Ya. Jadi menyebut Sayyid ini di madhab Imam Maliki juga.
Madhab Imam Syafi'i yang utama adalah membaca sayyid seperti yang disampaikan oleh Ibnu Zahirah dan dijelaskan oleh sekelompok ulama, ya. Syekh Al-Mahalli juga menfatwakan hal yang sama. Tuh. Jadi Imam Syafi'i juga menggunakan kata sayyid, membaca sayyid. Nah, ini yang berbeda, yaitu madhab Imam Hambali. Pendapat yang pertama membaca sayyidina di luar sholat dan tidak membaca sayyidina di dalam sholat. Ini kalau pendapat Imam madhab Hambali ini tidak menggunakan atau tidak menambahkan kata sayyid, karena seperti halnya yang termaktub atau tertulis dalam hadis yang tadi yang awal mengenai tentang bersolawat, karena Nabi sendiri. Jadi ada sahabat menanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kami bersolawat kepada engkau? Maka jawab Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak, karena di situ Nabi tidak menyebutkan kata sayyidinya, maka itu yang dituruti oleh mereka, termasuk di dalam tahiyat, karena tadi redaksinya dalam tahiyat pun tidak memakai sayyidina. Akan tetapi dari madhab yang ketiga itu yang tadi sebelumnya itu semuanya menggunakan kata sayyidina. Oke. Nah, itu yang terakhir yang dikutip daripada Imam Madhab. Nah, kesimpulan yang pertama mengenai tentang kata sayyidina ini, bahwa Wahabi hanya mengambil satu dalil dari beberapa kesohihan yang lain. Artinya ada dalil-dalil sahih yang lain, akan tetapi mereka tidak mengambilnya. Jadi hanya satu aja yang menurut mereka jadi pegangan, tetapi menafikan yang lain. Itu yang Wahabi. Yang kedua, seperti yang sebelum-sebelumnya juga, bahwa Wahabi hanya mengandalkan tekstualitas tanpa asbabun nuzul maupun asbabul wurud. Teksnya seperti itu, ya udah disampaikanlah seperti itu. Itu para Wahabi. Yang ketiga, Ahlus Sunnah sangat kaya akan dalil, pemahaman akan isi kandungannya. Seperti halnya tadi, bahwa Ahlus Sunnah dalam hal ini mengucapkan kata sayyidina baik di dalam sholat maupun di luar. Ada yang mengatakan, ada yang tidak juga. Contohnya misalkan ketika kita mengucapkan syahadat, tentu tidak memakai kata sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan? Itu tidak. Tapi kita tidak menyalahkan, tidak sampai seperti mereka ya, membid'ahkan yang menggunakan sayyidina. Tidak kalau kita. Karena apa? Karena kita sangat kaya akan dalil dan pemahamannya. Kemudian keempat, kata sayyidina mutlak boleh ditambahkan baik di dalam maupun di luar sholat, ya. Silahkan, boleh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Ahlus Sunnah lebih mengutamakan adab dan etika. Nah, itu pembahasan mengenai sedikit mengenai tentang kata sayyidina, penambahan kata sayyidina dalam bersolawat maupun di dalam sholat. Oke, mungkin nanti dari para ajengan, dari para kiai, dan tentunya nanti guru kita yang akan menyampaikan yang lebih dari ini. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh pemateri. Mohon maaf kurang lebihnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pemateri, dan mohon diampura kalau ada nanti materi ada yang salah.